Halo teman-teman, pertemuan kali ini aku akan sharing gimana sih cara bikin daftar isi yang gampang banget sesuai bab dan subbabnya. Kita masuk ke Microsoft Word, kita bikin new atau kita bikin halaman baru. Nah, di sini kenapa ada navigasi? Navigation pane di sini berfungsi untuk melihat nantinya heading tersebut sudah betul apa ada space antara heading 1 dengan heading 2. Oke, di sini layoutnya belum diatur, jadi aku atur pakai last custom setting. Oke, misalnya masuk ke judul penelitian penerapan teknologi di SMK Negeri Makmur. Kita blok, kita atur rata tengah, kita atur 16 mungkin ya, nun itu. Oke. Nah, setelah itu biasanya di sini ada logo, nama, dan teman-temannya. Kita masuk ke halaman 2. Halaman 2 ini apa sih? Biasanya kalau nggak abstrak ya kata pengantar. Nah, bagian ini udah masuk ke heading 1, yaitu bab 1 atau bagian heading 1 dari halaman penelitian penerapan teknologi di SMK Negeri Makmur. Kenapa warnanya biru? Karena format dari heading 1 itu memang seperti ini. Jadi setelah ini kita atur sendiri, menyesuaikan format yang ada dari kampus atau sekolah masing-masing ya. Sini aku pakai itu 14 bold warna hitam. Oke. Setelah kata pengantar kita atur sebagai heading 1, maka dengan navigation pane itu akan terlihat kata pengantar sudah masuk ke heading 1. Gimana sih navigation pane ini? Kalian bisa lihat di sini. Di view di bagian navigation pane kalian klik. Kalau kalian nggak pengen ada navigation pane, kalian bisa hilangkan. Oke. Masuk ke heading berikutnya. Biasanya setelah kata pengantar itu masuk ke daftar isi. Nah, di sini udah otomatis ya guys, karena masih ngikut format sebelumnya. Oke, setelah daftar isi, halaman baru lagi, masuk ke bab 1. Pendahuluan. Maaf. Oke. Kalau kalian pengen cepat, kalian bisa format pointer. Maaf. Dari bab 1 ini yang sudah kita atur heading 1, bold, font, nunito, ukuran 14, warna hitam, kita format pointer, kita arahkan ke pendahuluan agar mengikuti format dari bab 1, yaitu heading 1, form nunito, ukuran 14, bold, dan warna hitam. Oke. Atau kalian bisa gabungkan juga, nggak apa-apa, menyesuaikan format yang ditentukan oleh pihak sekolah ataupun kampus. Oke, kita masuk ke heading 2. Nah, heading 2 itu biasanya isi subbab dari bab 1. Di bab 1 biasanya ada latar belakang. Tulis latar belakang, manfaat penelitian. Maaf, tujuan dulu ya, tujuan penelitian. Kita atur nih, merupakan heading 2. Biasanya pakai format numbering list 1-1.
warna hitam, ukuran 12. Non itu tab bold. Nah, nanti akan masuk ke heading 2. Nanti ada jarak antara heading 1 dan heading 2. Oke, kita masuk ke heading berikutnya. Di manfaat penelitian, biasanya lebih didetailkan. Manfaat untuk siapa? Nah, karena di sini saya sebagai mahasiswa, aku sebagai mahasiswa, jadi aku akan menulis bagi mahasiswa, bagi instansi kampus, bagi mitra, kerjasama misal. Nah, kita atur sebagai heading 3. Nah, nanti akan masuk ke subbab lagi. Biasanya masuk ke sini. Oke. Mungkin jaraknya seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah setelah seperti ini, kita masuk ke daftar isi. Kita ke reference, table of content, kita pilih. Seperti ini. Nah, oke, kita sudah membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini untuk update daftar isi, di mana update page numbers only, itu ketika kita hanya ingin mengubah nomor halamannya saja. Dan ketika kita mengubah ke update entire table, yaitu ketika kita setelah menambahkan subbab baru atau bab baru, kita bisa tambahkan update entire table. Contoh, kita masuk ke bab 2 misalnya. Kita bikin halaman baru. Bab 2 pembahasan. Karena ini masih ngikut ke heading 3, kita arahkan ke bab 1. Kita format painter, kita arahkan ke bab 2. Oke, bab 2. Bab 2 biasanya isinya. Heading 2 dulu, kita atur formatnya. Oke. Kita ke define. Betul, karena bab 2 itu masuk ke bab 2, atur di numbering listnya. Oke, seperti ini. Pembahasan. Misalnya gambaran umum lokasi mitra.
pelaksanaan. Kita promo pointer aja, kita arahkan. Oke, pelaksanaan penelitian misalnya. Nah, setelah ini kita update di daftar isi. Kita klik ketika kita update page numbers only. Maka bab pembahasan 2 ini tidak masuk karena kita hanya update daftar isi ini. Kita hanya ingin mengubah nomor halamannya saja. Tapi ketika kita klik update enter table, maka bab 2 akan otomatis masuk ke daftar isi. Udah paham ya perbedaannya? Jadi ketika update tabel itu perhatikan, kalian ingin mengubah nomor halamannya saja atau ingin mengubah atau memasukkan bab subbab terbaru kalian, yaitu dengan update enter table. Oke? Nah, setelah itu kita masuk ke daftar gambar. Biasanya daftar gambar itu setelah daftar isi. Jadi kita bikin baru, halaman baru. Sini. Daftar gambar. Maaf. Oke, di sini daftar gambar ya. Misalnya gambaran umum lokasi mitra. Kita masukkan gambar. Misalnya di sini saya pakai logo. Ini sebagai contoh saja ya guys. Ini merupakan contoh lokasi magang saya kemarin. Kita atur dulu mungkin format gambarnya, format picture. Oke, kita atur width-nya 5. Oke. Kita sesuaikan ya teman-teman sama ukuran yang dibutuhkan saja. Oke. Nah, setelah seperti ini, atur di tengah dan kita insert caption. Nah, insert caption ini nanti kalian bisa ubah. Di sini karena ini masuk ke pembahasan dan masuk bab 2, jadi kita beri judul gambar 2 titik. Nanti akan otomatis gambar 2 titik sekian. Misalnya di sini logo perusahaan.
Di sini ada pilihannya, below select item atau above select item. Jadi kalau daftar gambar itu pada umumnya yaitu pakai below select item, di bawah gambar tersebut. Sedangkan untuk daftar tabel biasanya pakai yang above select table. Tapi kalau misalnya pakai table, kalian bisa atur di labelnya. Kalian bikin baru table. Nah, di sini contohnya pakai table 2. Tapi aku nggak bikin, aku hanya arahin aja gimana caranya bikin tabel. Jadi, untuk positionnya, untuk gambar, itu pada umumnya pakai below select item di bawah gambar tersebut, sedangkan untuk tabel itu di above select item atau di atas tabel yang dibuat. Nah, seperti ini. Kita harus atur ukuran fontnya. Kalian masih bisa atur sendiri. Misalnya nggak pingin italic, kalian ubah ke ini. Oke. Kita masuk ke daftar gambar ya. Kita format painter dulu. Ke daftar gambar. Oke, sudah masuk ke data isi. Daftar gambar, atur rata tengah, dan untuk daftar gambar sendiri kita ke reference, kita insert table of figures, insert caption bisa, insert table of figures bisa. Nah, ini nanti contohnya. Oke, kita pilih. Nah, di sini udah otomatis gambar 2. Jadi nanti kalau kalian mau bikin daftar tabel, kalian bisa arahin ke tabel 2 titik. Oke? Karena di sini hanya gambar, jadi nah, nanti akan otomatis. Terus nanti kalau misalnya ingin update, kalian klik aja di sini. Nanti update tabel. Juga sama, update page numbers only atau update entire table. Kalian sesuaiin, oke? Setelah ini pastikan halamannya berubah. Jadi kita bisa ubah di daftar isi. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Yang sebelumnya di halaman 2, 3, dan 4, 5 kita ubah ke page numbers only-nya. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi itu aja sharing aku tentang membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Terima kasih, semoga membantu. See you!